Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sitria Paneo dengan NIM 42202410004 dari Prodi Akuntansi Sektor Publik, mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara. Dosen pengampu Ibu Febrianti S. Lakoro, SHMAK. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pengelolaan keuangan negara. Nah, jadi ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Dan yang ketiga, landasan hukum, yang dimana terdiri dari 4 landasan hukum. Yang pertama, UUD 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Nah, poin pertama yaitu definisi pengelolaan keuangan negara. Nah, apa sih definisi pengelolaan keuangan negara ini? Pengelolaan keuangan negara adalah seluruh kegiatan negara dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan, yang dimana meliputi seluruh hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Nah, tujuan utama dari pengelolaan ini yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Poin kedua yaitu ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama, pendapatan negara atau pajak, bukan pajak, dan hibah. Itu penghimpunan dana yang masuk ke kas negara. Nah, ini mencakup penetapan target, pemungutan, dan pengawasan sumber-sumber utama, yaitu ada pajak atau terbesar, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu misalnya denda dan iuran layanan, dan juga hibah atau bantuan yang diterima. Kemudian yang kedua ada belanja negara atau daerah, yaitu alokasi dan juga pengeluaran dana dari kas negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Nah, ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat itu atau untuk kementerian ataupun lembaga, dan juga transfer ke daerah atau dana perimbangan dan dana desa untuk pemerataan pembangunan. Yang ketiga, ada pembiayaan atau utang, obligasi, dan juga pinjaman, yaitu pengaturan aliran dana untuk menutup kekurangan atau defisit atau memanfaatkan kelebihan atau surplus anggaran. Nah, pengelolaan ini meliputi penerbitan surat berharga negara atau obligasi dan negosiasi utang atau pinjaman untuk menjaga kesinambungan fiskal. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara, yaitu pengendalian dan pemanfaatan seluruh aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki negara, yaitu seperti tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Nah, pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan aset digunakan secara tertib, efektif, dan ekonomis, serta tercatat nilainya dalam laporan. Yang kelima, akuntansi dan pelaporan, yaitu pencatatan, pengiktisaran, dan penyajian transaksi keuangan negara dalam laporan resmi. Nah, tujuannya ini yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Poin terakhir yaitu landasan hukum. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Nah, yang dimana terkait tentang pertama APBN atau APBD atau rencana pendapatan dan belanja tahunan harus diusahakan oleh undang-undang atau otoritas tertinggi. Yang kedua, pengelolaan uang ini wajib dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, yang mana isinya yaitu yang pertama,
menetapkan hak dan kewajiban negara terkait uang. Yang kedua, memberikan aturan administrasi keuangan yang lebih modern dan jelas untuk memastikan pengelolaan dana pelaporan uang negara ini jadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu tentang perbendaharaan negara. Nah, yang dimana isinya yang pertama mengatur secara rinci aset dan investasi yang dimiliki negara. Yang kedua, mendukung otonomi dan desentralisasi daerah dengan memperkuat cara daerah mengelola keuangannya sendiri. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dimana isinya yaitu yang pertama, menetapkan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang sebagai lembaga yang mandiri dan bebas untuk mengaudit. Yang kedua, mengatur jenis-jenis audit yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan atau laporan, kemudian ada kinerja atau efektivitas, dan juga tujuan tertentu atau investigasi khusus. Jadi dapat disimpulkan, pengelolaan keuangan negara merupakan proses vital dan terpadu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan juga didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan diperkuat oleh paket Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang dimana mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari penghimpunan pendapatan dan pengeluaran belanja, manajemen pembiayaan, hingga pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan akuntansi yang diaudit oleh BPK. Nah, tujuan akhirnya ini yaitu untuk menjamin dana publik digunakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.